Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 April 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian pada saat ini. Tapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami puji, kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, di mana Tuhan yang memelihara, menolong, menyertai kami, sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima kasih karunia Roh Kudus." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana Rasul Petrus menyampaikan khotbahnya ketika dia menyampaikan firman Tuhan kepada umat Allah. Ada begitu respon yang sangat baik, bahkan mereka terharu, lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Di ayat 37. Inilah firman Tuhan ini, jawaban Petrus supaya bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu. Tentu hidup kita ini hidup yang diperbaharui, hidup karena kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu sudah diberikan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau berkorban bagi saudara dan saya. Bahkan dia mau mati disalibkan sehingga dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang sudah kita rayakan hari Paskah minggu kemarin sebagai tanda sukacita kita, kemenangan kita di dalam iman kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentu hidup ini harus diisi dan diperjuangkan lewat kepercayaan iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kredo atau pengakuan iman merupakan hal yang diucapkan di dalam iman kita, iman rasul. Tentu ini yang harus kita imani di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa di dalam pengakuan iman kita hayati sebagai yang kita percaya dan kita yakini merupakan sumber kehidupan. Untuk pengakuan iman selalu berbicara tentang kepercayaan bahwa Allah Tritunggal yang memelihara hidup kita, yang menyelamatkan dan menyertai kita secara pribadi maupun gereja Tuhan, yaitu umat Tuhan yang ditebus supaya kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam berkemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau berbicara tentang pertobatan tentu ada perubahan, meninggalkan sikap lama kita, dosa-dosa kita, pelanggaran kita bangkit
untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentu kita harus berbalik 180 derajat untuk meninggalkan segala dosa-dosa kita. Sehingga kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup baru sebagai tanda kita, komitmen kita untuk mengikuti Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahwa syukur dan persembahan apa yang terbaik di dalam hidup kita itulah yang diajarkan sebagian dari pengakuan kepercayaan kita. Syukur atas karya kasih Allah yang senantiasa kita terima dan kita alami di dalam hidup kita. Pada saat Pentakosta, turunnya Roh Kudus untuk membimbing kita. Ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang kita alami hari demi hari. Tentu sebagai tanda kita sudah hidup baru. Kita isi kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita senantiasa taat dan setia, dengan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan sebagai Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan Roh Kudus yang memberikan pengharapan untuk menolong kita, untuk mengingatkan kita hal-hal yang baik untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, menjadi kita terang, menjadi garam, menjadi kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Untuk semakin dewasa, iman kepercayaan kita, tentu kita cakap menghadapi hari-hari hidup kita, diproses lewat iman kita, supaya iman kita semakin teguh, supaya iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga pada saatnya ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput saudara dan saya, orang yang percaya, menerima kemenangan, menerima sukacita ketika sangkakala berbunyi, hidup kita hidup yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya bertobat dan mempersembahkan diri kita. Itulah yang menyatakan betapa kita bersyukur atas kasih karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan hidup kita bukan sekedar hidup pribadi demi pribadi, namun hidup kita berkomitmen memiliki moral, integritas, kekristenan itu melekat di dalam diri kita, hati kita, iman kita. Sehingga hidup pribadi, hidup persekutuan merupakan hidup bersyukur karena percaya bahwa di dalam Tuhan ada sukacita, damai sejahtera. Di dalam Tuhan kita kuat untuk menghadapi hari-hari hidup kita. Tetaplah kita andalkan Tuhan dalam segenap hati kita, untuk kita senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan dalam segenap aspek kehidupan kita, supaya kita mampu untuk berkarya, untuk kita melakukan yang terbaik bagi hidup kita, untuk kemuliaan, hormat, keagungan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita memiliki hidup yang taat dan suci di hadapan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sehingga kita menerima karunia Roh Kudus ketika kita sudah bertobat.
meninggalkan segala dosa, pelanggaran kita. Manusia lama kita diperbaharui menjadi hidup yang baru, hidup baru di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita hidup di dalam kasih karunia Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengar bahwa Petrus mengajak kami supaya kami bertobat dan mau dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh hidup berkemenangan, meninggalkan dosa-dosa pelanggaran kami, dan hidup kami menjadi hidup yang diperbaharui karena kasih karunia Roh Kudus yang menyertai, membimbing, memelihara, yang menolong kami untuk kami setia dan taat, dan kami semakin dewasa iman kepercayaan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.